anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau ibadah sekolah minggu nih. Ayo kita bersiap-siap teman-teman. Kita harus sudah mandi, gosok gigi, dan pakaian rapi ya. Teman-teman tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main atau ngobrol. Kita semua harus tertib ya. Duduknya rapi dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Ayo kita semangat buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita udah lama ya main games. Wah, itu udah lama banget nih main games. Iya ya. Jangan main games terus deh, nanti malah kita bisa rusak loh. Iya bener juga. Terus kita main apa dong sekarang? Gimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Wah, ide yang seru kayaknya. Siapa yang mulai duluan ya? Sweet aja ya? Oh iya, sweet. Yeay, aku menang. Ya udah mulai duluan deh. Apa ya? Oh, aku tahu. Lemari apa yang bisa dimasukin ke kantong? Lemari bisa dimasukin ke kantong? Iya. Mana ada lemari yang bisa dimasukin ke kantong? Ada. Kan Coba tebak. gede banget lemari. Ada, bisa kok. Coba pikir. Gak tahu ah, nyerah ah. Beneran nih. Nyerah aja gak tahu. 5 ribuan. 5 ribuan kali itu mah. Ya. Ada-ada aja. Nah, itu pemain tebak-tebakan. Lagi ya. Iya boleh. Gajah kalau naik becak kelihatan apanya? Nah, pasti belalainya karena panjang. Salah, bukan itu jawabannya. Wah, kalau bukan belalai, kepala kali, karena kan gede tuh. Bukan itu. Wah, apa ya? Nyerah deh. Beneran nyerah. Nyerah, gak tahu lagi. Bohongnya. Mana mungkin gajah bisa naik becak? Kan gajah gede banget. Oh, Sedangkan gitu. becak kecil. Ada-ada aja kamu. Aku punya tantangan buat Mami nih. Tantangan apa lagi tuh? Sebutkan 5 nama buah dalam 1 detik. 1 detik. Cepet Ya? banget 1 detik. Iya 5 dong. buah lagi, banyak banget. Mana bisa? Bisa, coba pikirin dulu deh nama buahnya. Udah. Udah siap? Mulai ya, 1, 2, 3. Apel, pir, jeruk, nanas, pisang. Dapat 1 detik. Kok Harus 1 lama? detik, harus 1 detik. Gimana bisa ya? Nyerah ah, gak bisa. Mudah ya. Mami itu akan jawab ya. 1, 2, 3, rujak. Kan 1 detik. Gimana caranya? Karena dalam rujak terdapat banyak buah-buahan. Kayak ada pisang, ada pepaya, ada nangka, dan masih banyak yang lain. Oh, jadi maksudnya dengan nyebutin rujak semua buah udah ada gitu? Iya. Oh, ada-ada aja bisa. Lagi ya. Iya. Oh, Mami tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Nah, karena hari ini hari Minggu, jadi kita harus sekolah Minggu. Oh iya. Bebek aja ya. Iya. Nah, sekarang kita sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di rumah yang masih tidur-tiduran, yang masih duduk, kita sama-sama bangkit berdiri dan menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Nama Tuhan dipuji.
akan kebaikannya Tuhan? Siapa di sini yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan? Nah, kita akan nyanyikan lagu Tidak Berkesudahan. Mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
keren banget tadi memuji dan menyembahnya. Sekarang pasti kalian bisa lebih lagi. Duduk yang manis, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan buku catatan, Alkitab, dan juga alat tulisnya ya adik-adik. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul di ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan tanah hati kami yang subur untuk benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, pastikan adik-adik sudah siapkan Alkitab dan buku catatannya ya. Hari ini kita ayat firman Tuhannya diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 17. Adik-adik boleh baca ayat Alkitabnya dulu ya. Ayo dibaca ya adik-adik. Kalau sudah dibaca ayatnya, sekarang kita simak ceritanya yuk. Pada suatu hari, Tuhan berfirman kepada Yunus bin Amittai. Tuhan berfirman agar Yunus pergi ke sebuah kota yang besar, yaitu Niniwe. Tuhan menyuruh Yunus untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Niniwe, agar bangsa Niniwe bertobat dan tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi Yunus tidak pergi ke Niniwe. Ia malah pergi ke Tarsis dengan menumpang sebuah kapal. Setelah Yunus membayar tiket kapal untuk pergi ke Tarsis, ia segera naik ke kapal dan turun ke tempat yang paling bawah. Lalu ia tertidur dengan nyenyak. Kemudian Tuhan mendatangkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Para awak kapal menjadi takut. Masing-masing dari mereka membuang muatan kapal ke dalam laut untuk meringankan kapal itu. Dan mereka berdoa kepada dewa atau Tuhan mereka masing-masing. Pada saat nahkoda kapal turun ke bawah, ia mendapatkan Yunus sedang tertidur dengan nyenyak. Dan nahkoda itu berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa tertidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, siapa tahu Ia akan kasihan kepada kita sehingga kita tidak binasa." Setelah itu, Yunus terbangun dari tidurnya. Kemudian, para awak kapal mengundi untuk mengetahui siapa penyebab datangnya badai besar ini. Dan nama Yunus yang keluar. Maka bertanyalah seisi kapal tersebut, siapa sebenarnya Yunus? Yunus berkata bahwa ia adalah seorang yang takut akan Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yunus juga menceritakan apa yang telah ia perbuat. Orang-orang di dalam kapal itu menjadi sangat takut dan bertanya kepada Yunus, apakah yang harus mereka perbuat? Yunus pun berkata, "Angkatlah aku dan buanglah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak akan menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Walaupun demikian, orang-orang di dalam kapal itu tidak langsung membuang Yunus ke laut. Mereka masih berusaha mendayung kapalnya untuk kembali ke darat. Tetapi mereka tidak mampu, dan badai semakin besar sehingga usaha mereka sia-sia. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan Allah, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka melemparkan Yunus ke laut, dan seketika itu juga badai berhenti, laut menjadi tenang. Dan pada akhirnya orang-orang di dalam kapal itu menjadi takut akan Tuhan dan percaya kepada Allah. Lalu mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Adik-adik, melalui cerita ini kita dapat belajar bagaimana Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar tentang Tuhan kepada bangsa-bangsa lain.
pada saat di kapal, walaupun ia harus dilempar ke laut, keberadaan Yunus telah membuat orang-orang di kapal menjadi percaya kepada Tuhan. Mungkin kita melihat hal itu sebagai kebetulan saja. Bahkan kita melihat hal yang tidak baik, yaitu Yunus harus dilemparkan ke laut. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada sesuatu hal yang bersifat kebetulan. Dan Tuhan sanggup mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Adik-adik, mungkin kita seringkali bersikap seperti Yunus. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita seringkali menghindar atau merasa tidak mampu. Tetapi, adik-adik, bahkan ketika tidak mau, Tuhan sanggup membuat keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi, bukankah lebih baik kita memilih untuk taat terhadap panggilan Tuhan? Jika Tuhan sudah memilih dan memanggil kita, pastinya Tuhan sudah memperlengkapi dan memampukan kita agar kita menjadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita bisa menjadi berkat. Di rumah, di sekolah, bahkan bagi Indonesia sekalipun adik-adik. Sekarang kita baca ayat hafalannya ya adik-adik. Ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan untuk minggu ini ya. Adik-adik yang sudah hafal ayat hafalannya, boleh loh minta mama atau papa rekam adik-adik dan kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu, supaya teman-teman yang lain juga semangat untuk menghafal ayat hafalannya. Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Sekarang kita berdoa bersama-sama yuk. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, tolong berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami Indonesia dari virus corona. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong lindungi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau serta mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biar Engkau yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, kesehatan kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih Tuhan yang baik yang selalu menyertai kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus